Di awal video, terlihat Serizawa menggiring bola menuju pertahanan Kakegawa setelah berhasil menghentikan peluang dari Kamiya. Pertandingan menyisakan 10 menit. Serizawa masih menguasai bola dan ia dihadang oleh pemain bertahan Kakegawa. Ia mengoper dan dioper kembali melalui sundulan. Kini bola berada dalam penguasaan Utsumi. Ia tersenyum melihat Serizawa dan langsung melakukan operan jauh. Akahori berusaha mengejar bola, tetapi ia didahului oleh Serizawa dan langsung melakukan tendangan ke gawang. Beruntung Kenji masih mampu menghentikannya. Serizawa terlihat kesal. Kenji langsung melakukan lemparan jauh dan diterima oleh Kazuhiro. Dengan keterampilannya, ia mampu mengelabui dua pemain lawan. Ia kembali melanjutkan aksinya, dan penonton bersorak melihat aksi Kazuhiro. Kazuhiro melakukan tembakan, tetapi bisa dihentikan oleh kiper Shimizu. Kiper tersebut melakukan lemparan jauh, bola diterima pemain bernomor punggung 7 untuk diteruskan ke Utsumi. Setelah menerima bola, Utsumi langsung melakukan operan jauh. Pelatih Isogai memberitahu bahwa waktu menyisakan kurang dari 5 menit. Bola masih dikuasai Shimizu. Mendekati gawang, bola dioper ke Nishizaki. Peluang untuk Shimizu. Kenji bertekad menghentikan peluang tersebut. Saat Nishizaki bersiap melakukan tendangan, muncul Mahori merebut bola dengan tackle-nya. Setelah menguasai bola, Mahori melakukan umpan jauh. Sasaki bersiap menerima operan dari Mahori. Bola berhasil diterima oleh Sasaki dan ia dijaga ketat oleh beberapa pemain Shimizu. Kamiya datang memberi bantuan. Kamiya maju menggiring bola dan melakukan tendangan langsung jarak jauh. Tapi sayang, bola tersebut membentur tiang gawang. Mahori belum menyerah dan melakukan sundulan terbang. Tiba-tiba Utsumi hadir mendahului. Ia menggiring bola ke depan dan melakukan operan jauh. Kamiya memerintahkan agar menjaga Serizawa. Penonton bersorak memberi dukungan. Serizawa bersiap menerima bola. Tiba-tiba muncul Toshi yang juga berjuang keras mendapatkan bola. Wasit sudah melihat jamnya. Terjadi duel. Mereka tidak ada yang mau mengalah. Serizawa berhasil mendapatkan bola dan melakukan tendangan. Toshi menyambut tendangan Serizawa juga dengan tendangan. Seperti berbalas tendangan antara Hyuga dan Tsubasa. Semua pemain terkejut. Semua penonton terdiam. Toshi dan Serizawa terengah-engah dan bertanya-tanya kenapa suasananya jadi sunyi senyap. Toshi melihat ke gawang dan ternyata gol. Skor menjadi 4-3 untuk keunggulan Kakegawa. Peluit akhir babak kedua sudah dibunyikan. Kakegawa dengan tak terduga sukses maju ke partai final. Ini kemenangan yang indah, ucap komentator pertandingan. Kemenangan ini karena kaki kiri Toshi. Satu-satunya yang bisa melawan Serizawa tidak dipungkiri lagi adalah kaki kirinya. Sebuah senjata yang tiada bandingnya yang dapat menciptakan keajaiban. Jika kami bisa mengambil keuntungan dari itu akan jadi salah satu senjata melawan Kakegawa, ucap Matsushita dari Fujita Higashi. Kazuhiro menghampiri Toshi untuk merayakan kemenangan. Toshi berteriak atas kemenangan Kakegawa. Tiba-tiba muncul Serizawa yang membantu Toshi berdiri dan memberi ucapan selamat ke Toshi atas kemenangan Kakegawa. Serizawa pun meninggalkan lapangan dengan lapang dada dan dirangkul teman-temannya. Toshi pun merayakan kemenangan tersebut bersama Kazuhiro. Kazumi berteriak gembira atas kemenangan Kakegawa. Pemain Kakegawa berkumpul dan berbicara tentang ketidakpercayaan mereka bisa mengalahkan Shimizu dan berhasil lolos ke final. Terlihat Utsumi yang sedang berjalan disapa oleh Saiki dari kakek kita. Mereka pun berbincang-bincang. Permainan yang luar biasa, aku terkesima, ucap Saiki. Kami sudah kalah, tapi aku tidak menyesal, ucap Utsumi. Kami sudah bertarung sekuat tenaga. Mereka berdua pun memuji Kakegawa yang dibentuk oleh Kubo.
Saiki teringat dengan Kubo dan mengatakan aku sangat kagum dengan permainan Kubo, hingga mengajaknya membentuk kombinasi di kakek kita. Aku ingin pergi ke kejuaraan nasional dengan dia. Aku ingin bermain sepak bola dengannya, ucap Saiki. Tapi sekarang, mereka tampak lebih menarik daripada Kubo, sambil melihat pemain Kakegawa. Terutama nomor 10 Kakegawa, lanjut Saiki. Aku juga punya getaran yang sama padanya, sambung Utsumi. Saiki menjelaskan, meski mereka membawa gaya sepak bola yang Kubo dirikan, tapi mereka tidak terikat oleh itu. Tapi alasan kita dapat merasakan gaya Kubo yang begitu kuat karena mereka punya hal yang sama di sini. Aku pikir satu kesamaan antara Kubo dan Toshi, yakni kecintaan mereka pada sepak bola, memang tidak tertandingi, ungkap Saiki. Ya, jika Kakegawa menang, jika mereka berhasil melaju ke kejuaraan nasional, mereka mungkin akan mengubah citra sepak bola SMA, lanjut Utsumi. Terlihat 3 orang asing di kursi penonton. Shishido dari majalah sepak bola berjalan dan mengenali mereka. Kazumi membuntuti dari belakang. Shishido menyapa mereka. Ternyata mereka adalah Miuda, Shijimaru, dan Hasegawa dari Shimizu FC yang bermain di J-League atau Liga Jepang. Shishido langsung menebak tujuan kehadiran mereka. Kalau kalian menyelidiki Shizuoka, itu pasti Kano dari Fujita Higashi. Ya, tapi ada seseorang lagi di Shizuoka. Satu orang lagi yang menarik perhatian kami, ucap mereka. Itu Kubo Yoshiharu kan? Jika Kubo masih hidup, dia pasti bisa pergi ke Prancis bersama Kano, mengenakan seragam Jepang 2 tahun kemudian, ucap Shishido. Dia memang brilian, tapi dia sudah tidak ada, ucap mereka. Orang lain selain Kubo, siapa orang itu? Tanya Shishido. Nomor 10 Kakegawa, jawab mereka. Kazumi dan Shishido terkejut. Di tempat lain, Toshi bersin-bersin menyadari ada yang menyebut namanya. Toshi masih belum matang, ucap Shishido. Sama seperti Hasegawa dan Shijimaru rasakan, siapa saja yang berdiri di lapangan sekali saja akan tahu hanya dengan melihatnya, ucap mereka. Kazumi berlari dan terlihat gembira setelah mendengar Toshi dipuji oleh pemain Liga Jepang. Ia terhenti ketika di hadapannya muncul Serizawa. Serizawa meminta maaf ke Kazumi atas perilaku tidak sopannya yang ia lakukan kepada Kazumi sebelumnya. Di ruang ganti, terlihat Toshi dan kawan-kawan membicarakan makanan. Kazuhiro yang katanya bangkrut meminta Toshi untuk mentraktirnya. Kenji juga ikut minta traktir ke Toshi. Terlihat Nita sedang berlari. Ia mengatakan sesuatu ke mereka bertiga, tetapi tidak begitu dihiraukan mereka. Setelah tahu bahwa info itu tentang Kazumi, mereka pun memaksa Nita memberitahu secepatnya dan bergegas mencari Kazumi. Ternyata itu cara Kazumi agar Serizawa bisa berbicara dengan mereka bertiga. Meski awalnya mereka marah, tetapi akhirnya mereka pun setuju karena ditraktir makan. Serizawa pun bercerita, sebelumnya aku tidak pernah berpikir untuk menyukai sepak bola. Itu rumit dan terlalu melelahkan, ucap Serizawa. Lalu mengapa kau bermain sepak bola? Tanya Kazuhiro. Awalnya aku suka menyendiri. Ketika bermain sepak bola, semua orang memperhatikanku, dan aku selalu dalam sorotan. Tapi bagiku, sepak bola adalah cara untuk menjadi populer. Aku memang tak bisa membuat diriku menyukai sepak bola, tapi itu jadi tantangan bagus. Aku akan dihormati orang-orang dan wanita akan jatuh cinta padaku. Sampai saat ini, sepak bola hanya alat bagiku, ucap Serizawa. Jika kau memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang seperti Kubo, aku yakin kau pasti akan menyukai sepak bola, ucap Toshi. Serizawa mengatakan, mulai hari ini bermain sepak bola adalah tujuan. Apakah itu artinya kau akan menyukai sepak bola? Tanya Toshi. Serizawa berdiri dan mengatakan, Toshi, kau benar-benar orang yang aneh. Saat aku bermain di lapangan denganmu, aku bahkan bisa merasakan panas yang datang dari dirimu.
Dan aku merasa dorongan untuk bertarung lagi, ucap Serizawa dan langsung meninggalkan mereka. Apakah itu berarti? Tanya Toshi. Ya, sekarang aku suka sepak bola. Bukan karena aku bertemu Kubo Yoshiharu, tapi karena aku bisa bertemu dengan Tanaka Toshihiko, ucap Serizawa. Toshi tersenyum dan berbicara dalam hati. Di bawah bimbingan Kubo, aku tergila-gila dengan sepak bola. Dan sekarang, seseorang telah jatuh cinta dengan sepak bola karena pengaruhku. Terlihat pemain dari J-League sedang dikerumuni fans mereka. Di arah yang sama, mereka berjalan sambil memuji kebaikan dari Serizawa. Karena menghindari kerumunan fans, para pemain dari J-League berlari dan menabrak Toshi hingga terjatuh. Mereka membantu Toshi berdiri dan memuji penampilan Toshi di lapangan. Mereka pun mendoakan Toshi dan Kakegawa berhasil di final. Mereka pun berlari menuju mobil mereka. Kazuhiro mengenali mereka, begitu juga Genji. Toshi pun mengiyakan. Mereka pemain profesional yang levelnya jauh di atas kita. Sekarang berdiri di hadapan kami. Dan sesaat aku membayangkan kami mengejar bola di J-League, ucap Toshi di dalam hati. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Karena subscribe itu gratis, agar Momon lebih bersemangat mengupload video. Sekali lagi, terima kasih.